1062 The Voice of Love. Nah, saatnya kita akan belajar bersama Ibu Christine Budiarjo. Silakan Bu Christine. Ya, kita cari tahu dulu ya. Kita renungkan. Apa sih yang membuat orang itu tidak tahu terima kasih gitu ya? Karena masih kita banyak jumpai di sekitar kita. Apa yang menyebabkan orang itu menjadi seseorang yang tidak tahu berterima kasih? Yang pertama, saya menemukan bahwa mungkin malu ya. Malu karena kenapa malu gitu? Berat ngomong terima kasih itu berat dari mulutnya ini karena tidak terbiasa. Nah, kalau ngomong tidak terbiasa berarti ini bicara tentang pola asuh. Ini berarti bicara tentang didikan ya. Sebetulnya ngomong terima kasih itu nggak ada istilah overdosis kok gitu ya. Jadi dalam segala hal justru ketika kita ringan sekali berkata terima kasih dengan hati yang benar, itu kita nanti pelajari, itu justru akan berdampak dalam setiap aspek hidup kita itu menjadi lebih baik, yang otomatis terhadap diri sendiri dulu. Terhadap diri sendiri, kalau kita ini rajin tahu berterima kasih, maka hati kita tuh jadi lembut itu ya. Jadi kalau yang pertama ini penyebabnya atau alasan orang tidak tahu berterima kasih karena malu, karena tidak terbiasa, ya mulai sekarang sejak kita belajar dibiasakan. Tidak perlu menyalahkan orang tua kita. Ya dulu enggak diajarin sih gini. Wah, orang tuaku ini ya. Bukan begitu, tetapi mulai sekarang kita praktekkan. Gitu ya. Nah, kan kalau kita tahu bahwa ini adalah pola asuh, berarti kita mesti mengajarkan itu, membiasakan itu kepada anak-anak kita untuk ya memperbaiki keturunan ya. Artinya dimulai dari kita sendiri lebih dulu. Jadi kalau misalkan ini ya, memberi contoh dalam keluarga, kalau anak melakukan sesuatu buat kita, mulailah dari kita berkata terima kasih ya nak. Kalau lebih bagus lagi kalau kita bisa menjelaskan terima kasih untuk apa yang dia sudah lakukan buat kita gitu ya, bantuan yang dia berikan. Nah, karena tidak terbiasa, otomatis canggung ya pertama ya. Nggak apa-apa, lakukan terus. Mungkin diolok-olok, mungkin anak kita berkata aneh, tumben-tumben gitu ngomong terima kasih. Ya dijelasin aja, itu sesuatu yang baik yang harus kita hidupi, yang harus jadi gaya hidup kita mulai hari ini gitu. Jadi nggak bisa kita hanya memerintah, terima kasih, bilang terima kasih, sedangkan kita sendiri tidak pernah mempraktekkan itu di dalam rumah. Jadi kita tunggu orang lain melakukan kebaikan baru kita ngomong terima kasih kepada orang lain, dan menyuruh anak kita untuk berterima kasih atas apa yang dia terima dari orang lain gitu. Nggak cukup, nggak bisa hanya begitu. Tetapi kita harus membuat ini menjadi gaya hidup di dalam rumah kita. Kita hanya ngomong terima kasih, tapi kita juga mengajari anak kita untuk berterima kasih. Nah, satu teladan itu lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Jadi, keteladanan kita melakukan lebih dulu, itu lebih berdampak daripada kita suruh-suruh anak kita ngomong terima kasih gitu ya. Itu yang pertama, alasan orang tidak tahu berterima kasih. Yang kedua, ada beberapa orang yang kalau ngomong terima kasih itu kan berarti saya ini punya hutang, katanya gitu ya. Jadi ada kekhawatiran utang budi, karena kalau utang budi pemahamannya adalah kalau saya menerima bantuan dari orang lain, saya menerima kebaikan orang lain, saya berterima kasih, berarti saya mengakui jasa orang itu dan kebaikan itu harus saya balas. Yang mungkin satu, males balesnya gitu ya. Yang kedua, kitanya pelit gitu ya. Yang ketiga, mungkin juga kita nggak punya kemampuan untuk membalas yang sama. Nah, ini problem juga. Jadi kita berpikir bahwa kalau dikasih 100 harus balasnya 100. Padahal belum tentu juga begitu gitu. Itu yang membuat kita yang kedua
khawatir kalau dianggap utang budi dan harus bayar hutang budi itu equal atau sama gitu ya. Padahal kita kan memberi, misalkan kita memberi itu berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan juga kemampuan kita. Jadi mari kita belajar meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Jangan sampai kita mau balas budi tapi kita pakai cara berhutang sana sini, itu pun Tuhan nggak berkenan, gitu ya. Jadi bagaimana ini? Ketika kita menerima sesuatu, kita harus berterima kasih tanpa, saya katakan tanpa menganggap itu hutang yang kita mesti bayar. Tetapi dengan kita berterima kasih, kita mengakui jasa orang tersebut atau bantuan orang tersebut, dan kita terbuka gitu loh. Kalau orang itu membutuhkan pertolongan, tidak mungkin dalam bentuk yang sama, kita itu siap untuk melakukannya. Ya, ini penyebab yang kedua, alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, khawatir kalau dianggap lemah, dianggap lebih rendah, khawatir kalau dianggap sebagai orang yang layak untuk dikasihani. Berarti ini ada sombong yang tidak pada tempatnya itu ya. Sulit ngomong terima kasih karena ada kesombongan. Kalau aku ngomong terima kasih berarti aku mengakui jasanya, aku mengakui bantuannya, pertolongannya, dan itu menempatkan diriku lebih rendah dari dia. Nah, ini kesombongan yang tidak pada tempatnya. Padahal sombong aja itu salah sudah ya. Ditambah lagi tidak pada tempatnya, terus tambah bablas. Yang blesetnya itu bleset nggak karu-karuan gitu ya. Jadi ini alasan yang ketiga, khawatir dianggap rendah gitu ya, khawatir dianggap perlu dikasihani. Lalu yang keempat, saya menemukan bahwa kenapa orang tidak tahu berterima kasih? Ya karena kurang mampu bersyukur. Jadi kalau kita renungkan ya, berarti tahu berterima kasih atau tidak tahu berterima kasih itu bukan masalah ucapan, bukan masalah ngomong terima kasih, tetapi lebih dari itu ternyata. Itu lebih kepada menunjukkan kondisi atau sikap dari hati kita dan apa isi pikiran kita. Wow, berarti ngomong terima kasih itu mengekspresikan apa yang ada di dalam kita. Nggak ngomong terima kasih, menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, itu adalah ekspresi dari apa yang ada di dalam diri kita. Berarti yang harus dibenahi yang mana? Ya yang di dalam dulu dibenahi, kemudian berterima kasih itu harus dilatih, ya, dikerjakan, robohkan, diruntuhkan semua benteng-benteng yang menghalangi. Tadi ada 4 hal yang saya sampaikan, sehingga berterima kasih ini bukan hanya lip service, tetapi berterima kasih ini karena setting hati dan pikiran kita sudah benar. Berterima kasih, mampu berterima kasih karena kita tahu mengapa, karena kita tahu menghargai orang lain. Nah, berterima kasih, kadang-kadang berterima kasih untuk hal-hal yang baik aja kita ogah gitu ya. Coba kita renungkan sama-sama dah. Berterima kasih untuk sesuatu yang baik karena kita menerima kebaikan, itu aja kita nggak mau, sulit, gengsi gitu ya. Apalagi atau bagaimana ya kita bisa bersyukur dalam kehidupan yang nggak selalu enak loh. Kehidupan ini, dalam perjalanan kehidupan ini kan sesuatu yang nggak ada yang bisa jamin bahwa hidup kita ini nyaman terus, enak terus, baik terus. Nah, padahal firman Tuhan berkata, ucapkan syukur, baik atau tidak baik waktunya. Nah, gimana caranya kita bisa praktek firman yang ini kalau untuk hal yang baik, untuk kebaikan yang kita terima saja kita gengsi ngomong terima kasih, kita nggak mau ngomong terima kasih, kita nggak peduli, sehingga kita nggak bisa ngomong terima kasih.
Coba kita pikirkan baik-baik ini. Ya, maka kita akan jadi orang yang gagal melakukan firman Tuhan. Berterima kasih itu harus tulus, tidak dibuat-buat ya. Artinya bukan basa-basi. Dan tidak juga karena orang sudah baik sama kita, dengan terima kasih kita itu supaya orang itu berbuat lebih banyak kebaikan kepada kita dan menjadikan kita memanfaatkan kebaikan orang lain. Enggak begitu juga, dan itu pun salah gitu ya. Kita rajin ngomong terima kasih karena kita tahu nih ya, kuncinya nih orang kalau dia sudah memberikan sesuatu kepada saya dan saya ngomong terima kasih, ucapan terima kasih saya ini gedein hatinya dia gitu ya, membuat dia itu tersanjung, dan akhirnya dia akan mengeluarkan dan memberi lebih banyak lagi kepada saya. Ini pun kejahatan di hadapan Tuhan. Makanya saya katakan tadi, bisa berterima kasih atau tidak bisa berterima kasih, basa-basi atau tidak, memanfaatkan kebaikan orang lain dengan ucapan terima kasih kita, itu tergantung apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Hari ini melalui firman Tuhan, ayo kita cek, kita bongkar hati kita bongkar pikiran kita renungkan kembali berapa banyak kita terima kebaikan dari orang lain dan apa respon kita, bagaimana hati kita pada saat menerima kebaikan itu, apa isi pikiran kita. Ayo kita luruskan, biar firman Tuhan ini yang mengubah hati dan pikiran kita. Izinkan firman Tuhan ini mengkoreksi dan betulin apa yang salah dari sikap hati dan pikiran kita. Ya, apa sih definisi dari berterima kasih itu? Berterima kasih itu yang pertama karena kita ingat, yang pertama nginget gitu ya, ingat akan pemberian atau pertolongan atau kebaikan orang lain dan menghargainya. Nah, di sini loh letaknya bagaimana hati dan pikiran kita itu. Apakah hati dan pikiran kita ini bisa menghargai orang lain? Kita minta dihargai, tapi kita nggak mau menghargai orang lain. Ini kejahatan luar biasa ini ya. Ini bukan lagi dibilang dosa, tapi ini kejahatan ini di mata Tuhan. Bisa sama halnya ketika kita bisa lihat semut di ujung jalan gitu ya, tetapi kalau di depan mata kita nggak bisa lihat gitu. Nah, sama halnya kita mengharapkan untuk kita dihargai, menuntut dihargai, tapi kita nggak bisa menghargai orang lain. Yang salah di mananya? Ya di hati kita, di pikiran kita, ini yang salah ya. Nah, ini yang pertama definisinya. Yang kedua, berterima kasih, tahu berterima kasih itu adalah ekspresi dari kerendahan hati, mengakui jasa orang lain. Memang iya sih, dengan kita berterima kasih itu kita membangun kerendahan hati ya, dan kita menghargai, kita mengakui gitu loh, orang lain sudah berjasa dalam hidup kita. Nggak usah gengsi ya ngakuin jasa orang lain, karena memang kita nggak bisa hidup sendiri. Kita kan diciptakan oleh Tuhan itu sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, butuh bantuan orang lain gitu ya, tetapi tidak memanfaatkan bantuan orang lain. Nah, ini ya, orang yang hidup dipimpin Roh Kudus tahu loh mana bedanya. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, yang katanya sudah belajar firman Tuhan, baca Alkitabnya puluhan kali, harusnya ini sudah jadi gaya hidup dalam hidupnya gitu ya. Tahu berterima kasih dan tidak memanfaatkan kebaikan itu dengan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Jadi itu definisi dari berterima kasih. Nah, di dalam berterima kasih itu ada unsur apa saja sih gitu ya. Oh, ternyata waktu saya renungkan banyak hal ternyata. Ya, dalam berterima kasih itu kelihatan nilai yang kita hidupi itu seperti apa. Ya, nilai-nilai yang kita hidupi, menghargai orang lain, itu nilai yang ilahi loh. Karena dosa itu tidak mengajarkan hal itu, tapi firman Tuhan mengajarkan itu. Kalau kita melakukan, kalau ini berterima kasih, ini sudah menjadi gaya hidup kita, berarti berterima kasih secara benar ya. Berterima kasih bukan jadi senjata ya, maksudnya untuk supaya orang lain lebih lagi memberi kita lebih banyak, bukan itu ya, tapi benar-benar kita berterima kasih secara benar karena kita ingat dan menghargai ya, pemberian, pertolongan dan jasa orang lain. Dan yang kedua, berterima kasih karena kita sungguh-sungguh
mengakui bahwa orang tersebut sudah berjasa buat kita, sudah menolong kita gitu ya. Terima kasih yang benar seperti ini menunjukkan nilai di dalam diri kita. Kalau di dalam firman Tuhan itu ya, ada satu contoh yang kita mungkin tahu juga kisahnya di dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Ini Tuhan sedang mengajarkan tentang rasa terima kasih, berterima kasih gitu ya. Tahu berterima kasih. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Di sini banyak hal kita pelajari ya. Yang tadi saya katakan berterima kasih itu adalah gambaran nilai yang kita hidupi. Dari 10 orang kusta ini cuma 10% loh yang kembali. Berarti kalau jumlah di dalam dunia ini berapa? 10%-nya aja yang tahu berterima kasih gitu kan ya. Istilahnya begitu ya. Nah, dikatakan di situ, kita perhatikan, kita cermati ya. Mereka ini bisa menyebut Yesus guru. Berarti sebetulnya mereka ini pernah mendengar teaching ya, malah mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus. Kan ya? Lalu dikatakan kasihanilah kami. Kenapa kasihanilah kami? Bukan karena sakitnya, tetapi orang sakit kusta pada zaman itu adalah orang yang tidak punya pengharapan. Hidup yang terputus dari segala sesuatu, bahkan terputus dari sumber yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, terputus dari segala sesuatu ini yang membuat dia tidak punya pengharapan. Ini orang sakit kusta pada zaman itu. Jadi sebetulnya benar-benar ini di titik terakhir sebuah kehidupan. Orang yang sakit kusta pada zaman itu orang yang tidak punya masa depan karena nggak punya pengharapan. Nggak ada orang yang berani dekat. Itu yang tadi saya bilang terputus dari segala sesuatunya. Dan puji syukur kepada Tuhan, mereka ini bertemu dengan Yesus. Kemudian apa yang Yesus katakan? Memang Tuhan Yesus mengatakan pergilah kepada imam-imam. Karena pada zaman itu memang untuk dinyatakan benar-benar sembuh harus mendapatkan legalitas gitu ya dari imam-imam pada zaman itu. Sehingga untuk mereka mendapatkan kembali kehidupan yang normal, itu mereka butuh pengakuan atau legalitas dari para imam. Tetapi Tuhan mengajarkan sesuatu di sini, bahwa satu orang ini belum sampai kepada imam. Tetapi di tengah jalan seketika dia menjumpai bahwa dirinya sudah sembuh, dia kembali. Jadi boleh saya renungkan begini, dia tahu kepada siapa yang pertama kali dia harus berterima kasih. Ini mengajarkan juga kepada kita, kalau kita menerima kebaikan, mungkin keadaan kita belum sampai kayak telur di ujung tanduk seperti orang yang sakit kusta ini gitu ya. Tapi benar-benar kita mengakui kita butuh pertolongan, dan ternyata kita mendapatkan pertolongan itu. Kita ini berterima kasihnya kepada orang yang menolong itu, ataukah kita lebih dulu berterima kasih kepada Tuhan? Yang ini sebetulnya bisa dikerjakan dengan di saat yang sama sebetulnya.
hati berterima kasih kepada Tuhan, mulut berterima kasih kepada orangnya, gitu kan ya. Jadi muncul tadi yang saya katakan, kesadaran lebih dulu dari hati dan pikiran kita bahwa ketika saya menerima kebaikan, saya yang pertama kali berterima kasih. Saya harus berterima kasih kepada Tuhan. Dan yang kedua, kepada orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi saya. Gitu ya. Nah, orang ini melalui kisah ini Tuhan ngajarin kepada kita bahwa prioritasnya, orang ini tahu prioritas, tahu berterima kasih, tahu prioritas. Saya boleh membayangkan gini, kayaknya ya dia ini adalah orang yang dididik dengan baik dalam hal berterima kasih, sehingga sebelum dia sampai kepada imam-imam, dia kembali lebih dulu, berterima kasih lebih dulu kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus pada saat itu bertanya ya, bukankah yang 9 juga sembuh ya, gitu ya. Yang 9 kan juga sembuh kan, gitu. Kenapa yang kembali cuma 1? Dan dikatakan ini orang Samaria, orang asing, orang yang musuh bebuyutan itu dengan bangsa Yahudi ya, yang sebetulnya tidak memiliki Allah Israel gitu ya, tidak seperti orang Yahudi, tapi dia tahu kembali dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dari contoh ini, yuk kita belajar sama-sama. Kalau kita menerima kebaikan, kalau kita menerima pertolongan, kalau kita dibantu oleh seseorang gitu ya, pahami bahwa yang pertama kita harus berterima kasih, bersyukurnya kepada Tuhan. Kenapa? Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Artinya, kalau orang tersebut tidak diberi kepekaan oleh Tuhan untuk melihat kesempatannya, dia tidak mungkin bisa melakukannya. Yang kedua, orang tersebut yang sudah baik sama kita, melakukan pertolongan bantuan itu, kalau tidak diberi kesempatannya, tahu tok ya, nyadar tok, peka akan kebutuhan kita, tapi kesempatannya nggak ada, berarti tugas orang itu hanya mendoakan toh supaya kita dapat ditolong dengan caranya Tuhan. Mungkin tidak melalui orang tersebut mendoakan. Berarti kesempatannya hanya mendoakan, tidak bisa melakukan lebih melalui pemberian dan lain-lain. Ya. Jadi kesempatan kalau Tuhan tidak kasih juga nggak bisa. Lalu yang ketiga, kesanggupan. Kalau orang itu tidak diberi kesanggupan, itu dia juga nggak bisa lakukan. Ya. Dan sebetulnya tujuannya untuk apa? Supaya melalui orang tersebut kita bisa merasakan pelukan Tuhan, kita bisa merasakan penghiburan Tuhan. Melalui orang tersebut Tuhan sampai kepada kita. Kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan, kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu peduli akan hidup kita, bisa merasakan penghiburan Tuhan. Jadi intinya adalah apa yang dilakukan untuk melakukan kebaikan kepada kita itu supaya kita bisa melihat Tuhan di dalam diri orang itu, merasakan kehadiran Tuhan di dalam orang itu, merasakan kasih Tuhan melalui orang itu. Jadi yang pertama memang kita harus berterima kasihnya itu kepada Tuhan. Rasa syukur itu dari dalam hati loh, dari pikiran yang dengan penuh kesadaran semuanya ini dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Jadi kembali kepada Tuhan yang pertama. Dan yang kedua, orang ini sudah bersedia dipakai Tuhan, kita juga harus berterima kasih. Dia dipakai Tuhan itu, dia sedang mengorbankan sesuatu loh dari dirinya. Ya, dia harus diakui menjadi orang yang punya jasa bagi kehidupan kita. Jadi berterima kasih kepada orang tersebut. Mungkin bisa dengan lengkap kita katakan, terima kasih ya, kamu sudah bersedia dipakai Tuhan untuk memberkati saya. Nah, dengan kita ngomong begini, kita juga mengajarkan kebenaran buat orang yang sudah melakukan kebaikan buat diri kita. Jadi yang pertama yang kita lihat, nilai yang kita hidupi seperti apa, itu terungkap melalui kita tahu berterima kasih atau tidak. Lalu cermin dari etika, ya kan, memang ada etikanya ya, bilang thank you and sorry katanya gitu ya, thank you and sorry. Dan itu kalau orang yang di luar Tuhan tapi belajar tentang etika, ngerti etika, itu dengan mudah mengatakan sorry, thank you,
Tetapi apakah itu dari hati dan dengan pengertian yang benar, itu dia harus ketemu firman Tuhan dulu. Karena cuma firman yang bisa ngajarin kita apa yang benar, gitu ya. Menghargai diri sendiri, benar nggak? Dengan berterima kasih menghargai diri sendiri. Ya iyalah, gitu ya. Kenapa? Lo kan itu ekspresi nilai kita. Orang bisa menilai kita, gitu ya. Dan itu cermin etika. Itu menghargai diri sendiri menunjukkan bahwa kita ini ngerti etika apa enggak, gitu kan. Dan juga menghargai orang lain. Dalam berterima kasih itu juga memupuk kerendahan hati kita, membangun kerendahan hati. Kemudian kita bisa juga mengekspresikan atau membangun kemurahan hati, mengakui jasa orang lain. Ini juga menjadi simbol kedewasaan. Wah, ya kan? Kalau anak kecil mesti diajarin dulu, bilang terima kasih, bilang terima kasih. Kalau udah gede ya enggak lah, mesti tahu lah ngomong terima kasih, ngomong sorry, gitu ya. Simbol kedewasaan. Yang berikutnya, terima kasih itu juga menunjukkan kita itu cukup peka, ya. Peka akan apa yang terjadi pada kita dan apa yang sudah orang lain lakukan. Peka akan tiap kesempatan di mana kita harus menghargai. Tahu menghitung berkat. Iya betul. Ada lagunya apa? Hitung berkatmu satu-satu, ya. Hitung semua janganlah lupa. Ya, itu rasa tahu berterima kasih itu membuat kita ini pribadi yang tahu menghitung berkat, ya. Lalu juga bisa memperkuat dan memperluas hubungan, ya kan? Orang akan lebih lembut ketika kita ngomong sorry. Orang akan menjadi lebih lembut ketika kita ngomong thank you, ya. Jadi mempererat, memperbaiki, mengejar damai dan meningkatkan kepercayaan diri. Bener nggak ya? Coba dicek, ya. Kalau kita sedang ngomong thank you, terima kasih atas bantuan orang lain, coba apakah ada confidence, ya, ada karena sesuatu yang positif yang kita hadirkan itu pasti membawa berdampak positif pula buat diri kita. Amen. Ya. Terus terakhir, proses belajar fokus dalam hal kecil. Firman Tuhan bilang, barang siapa setiap dalam perkara kecil, dia akan dipercaya perkara besar. Lah, kalau kitanya aja nggak peka terhadap perkara kecil, lah jawab sendiri ya, gitu ya. Nah, dengan berterima kasih ini membuat kita ini belajar. Ini sebuah proses untuk kita belajar fokus pada hal-hal yang kecil, ya. Kita akan lanjutkan setelah ini karena Pak Roy akan berbagi buat kita. Oke, baik. Nah, bagi Anda yang mungkin kekasih Tuhan, Anda mau bergabung, mau bertanya, atau mungkin Anda yang mau di-sharingkan, boleh ya, sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp dan juga SMS di 0813333060.000. Bisa juga melalui telepon di 0315046000. Kami akan kembali setelah informasi dan sebuah pujian yang akan hadir di ruang dengar Anda.